Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah akuntansi menengah. Kita masuk ke pertemuan 9, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Metode penghitungan depresiasi. Penyusutan. Yang kedua, metode beban berkurang, reducing charge method. Dalam metode ini, beban depresiasi tahun-tahun pertama akan lebih besar daripada tahun-tahun berikutnya. Karena aktiva yang baru dapat digunakan lebih efisien dibanding aktiva lama. Ada 4 cara. Pertama, metode jumlah angka tahun, sum of years digit method. Depresiasi dihitung dengan cara mengalihkan bagian pengurang yang setiap tahunnya selalu menurun dengan harga perolehan dikurangi residu. Metode saldo menurun, declining balance method. Ini rumusnya. Double declining method, rumus 2 kali harga perolehan dibagi taksiran umur. Declining rate on cost method, depresiasi dihitung dengan persentase tarif yang makin menurun. Metode tarif kelompok atau gabungan. Metode ini adalah metode garis lurus untuk kelompok aktiva tetap sekaligus. Metode beban berkurang, reducing the charge method. Metode jumlah angka tahun, sum of years digit method. Bagian pengurang, pembilang, bobot, wage untuk tahun yang bersangkutan. Penyebut jumlah angka tahun selama umur ekonomis aktiva atau jumlah angka bobot. Misal, mesin harga perolehan 100.000, residu 10.000, taksiran umur 3 tahun. Depresiasi mesin dihitung tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, bobotnya untuk tahun pertama, karena dia umurnya 3 tahun, jadi tahun pertama bobotnya 3. Selanjutnya tahun kedua bobotnya 2 dan tahun ketiga bobotnya 1. Totalnya bobotnya 6. Bagian pengurangnya tahun pertama 3/6. 3 diambil dari sini. 6-nya dari jumlah. Lalu tahun kedua 2/6, tahun ketiga 1/6. Tabel depresiasi metode jumlah angka tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga. Tahun pertama tadi 3/6. Nah, 3/6-nya diambil dari mana? Dari sini. Dari bagian pengurang. Dikali 90.000. Nah, 90.000 dari mana? Didapat dari, lihat dari atas, harga perolehan 100.000 ini dikurang dengan residu 10.000. Nah, ini. Jadi 90.000. Maka tahun pertama 45.000. Nah, 45.000. Total akumulasinya 45.000. Nilai bukunya 100.000 dikurang 45.000, 55.000. Tahun kedua 2/6 dikali 90.000, 30.000. Total akumulasinya tinggal ditambahkan 45.000 ini ditambah 30.000, 75.000. Nilai buku tahun kedua bisa dengan cara 100.000 dikurang 75.000 atau 55.000
dikurang 30.000, 25.000. Tahun ketiga, 1/6 dikali 90.000, 15.000. Total akumulasinya 90.000, 75.000, yang di atasnya ditambah 15.000. Nilai bukunya 10.000. Bisa didapat dari 100.000 dikurang 90.000 atau 25.000 dikurang 15.000. Jika aktiva itu umurnya ekonomisnya panjang, kalau tadi kan umurnya 3 tahun, jadi Anda bisa mudah 3 tambah 2 tambah 1, 6. Ya. Kalau misalnya umur ekonomisnya 10 tahun, Anda kan harus menambahkan 10 tambah 9 tambah 8. Nah, pakai rumus seperti ini. Nah, ini rumusnya. N plus 1 dibagi 2. Contoh tadi umur ekonomisnya 3 tahun. 3 berarti N-nya 3. 3 plus 1, 4. 4 dibagi 2. 2 dikali 3, 6. Nah, 6 ini kita bisa lihat di sini. Nah, yang ini. 6. Metode saldo menurun. Nah, tarif dihitung dengan rumus, ini rumusnya untuk menghitung tarif. T sama dengan 1 dikurang akar pangkat N, NS. NS-nya itu nilai sisa dibagi harga perolehan. Dari soal di atas, ini kita masukkan angka-angkanya, didapat 0,536 atau 53,6%. Kita masukkan 53,6% dikali 100.000. Tahun pertama penyusutannya atau depresiasinya 53.600. Lalu total akumulasinya 53.600. Nilai bukunya 100.000 dikurang 53.600. Dapat 46.400. Nah, tahun kedua itu 53,6% dikali nilai bukunya. Nilai bukunya yang ini. Nah, kita pindahkan ke sini. 46.400. Didapat depresiasi atau penyusutan tahun kedua 24.870. Total akumulasinya 53.600 ditambah 24.870, 78.870. Nilai bukunya 100.000 dikurang 78.470. Didapat 21.530. Nah, untuk tahun ketiga, nilai bukunya yang tahun kedua kita kalikan 53,6% dikali 21.530. Maka penyusutan tahun ketiga 11.530. Nah, untuk total akumulasinya 90.000 didapat dari 78.470 ditambah 11.530. Lalu 100.000 dikurang 90.000, 10.000 nilai buku mesinnya. Double declining balance method. Untuk dapat menghitung beban depresiasi yang selalu menurun, dasar yang digunakan adalah persentase depresiasi dengan garis lurus. Persentase ini dikalikan 2 dan setiap tahun dikalikan pada nilai buku aktiva tetap. Misalnya dari contoh di muka, ini pertemuan, Anda lihat di pertemuan 6. Ya. Depresiasi dengan garis lurus adalah 140.000 tiap tahun. Anda lihat di pertemuan 6 materinya. Jumlah ini jika dihitung dari harga perolehan
23,33%. Jika dihitung dari yang didepresiasikan, 560 adalah 25%. Nah, 25% dikali 2, 50%. Tabel depresiasi metode double declining balance method. 50% tahun pertama dikali 600.000. 600.000 dari mana? Harga perolehan dari mesin tersebut. Ya, lihat di pertemuan 6. Dapat depresiasinya 300.000. Total akumulasinya 300.000. Lalu nilai bukunya 300.000 dari mana? 600.000 dikurang 300.000. 300.000. Tahun kedua 50% dikali nilai buku tahun pertama 300.000. Nilai buku yang ini, ya. Didapat 150.000. Depresiasi tahun kedua itu 150.000. Akumulasinya 300.000. Ini ditambah 150.000, 450.000. Lalu nilai bukunya 600.000 dikurang 450.000 didapat 150.000. Tahun ketiga 50% dikali nilai buku tahun kedua 150.000. Ini nilai buku tahun kedua, tinggal pindahkan ke sini, ya. Dapat depresiasinya 75.000. Lalu total akumulasinya 525.000. Didapat dari 75.000 ditambah 450. Lalu nilai bukunya 600.000 dikurang 525.000, 75.000. Nah, 75.000 dimasukkan untuk depresiasi tahun keempat. 50% dikali 75.000, 37.500. Total akumulasinya tinggal ditambahkan jadi 562.500. Nilai bukunya 37.500. Keempat, metode tarif menurun. Tarif persentase yang selalu menurun setiap periode dikalikan dengan harga perolehan. Penurunan tarif setiap periode dilakukan tanpa menggunakan dasar yang pasti, tetapi ditentukan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Metode tarif kelompok atau gabungan. Untuk kelompok aktiva tetap sekaligus, metode ini adalah garis lurus diperhitungkan terhadap sekelompok aktiva. Jadi misalnya sini aktivanya ada mesin, komputer, gedung, mobil. Ini contohnya. Nah, ini harga perolehannya. Lalu nilai sisanya. Lalu harga perolehan yang didepresiasikan. Itu didapat dari harga perolehan dikurang dengan nilai sisa yang didapat. Ini metodenya garis lurus. Taksiran umurnya 20 tahun. Maka depresiasinya tinggal 750.000 dibagi 20 tahun, 37.500 setiap tahunnya. Begitu untuk yang aktiva yang lainnya. Lalu dijumlahkan, harga perolehannya dijumlahkan, harga perolehan yang didepresiasi dijumlahkan, depresiasinya semua aktiva dijumlahkan. Lalu tarif depresiasi gabungannya 150.000 dibagi dengan 2.110.000. Ini 150.000-nya dari sini. Depresiasi tahunan 2.110.000-nya dari harga
perolehan. Didapat dikali 100% didapat 7,11%. Tarif depresiasi gabungan. Umur aktiva gabungannya, harga perolehan yang didepresiasikan ini 1.650.000 dibagi dengan depresiasi. Nah, ini dapat 11 tahun. Selanjutnya depresi. Depresi yaitu berkurangnya harga perolehan atau nilai-nilai sumber alam seperti barang tambang atau hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan pengolahan sumber-sumber alam tersebut sehingga menjadi persediaan. Jadi ada depresiasi, ada depresi. Nah, ini perbedaan depresi dengan depresiasi. Saya lanjutkan. Untuk menghitung depresi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, harga perolehan aktiva, yaitu pengeluaran sejak memperoleh izin sampai sumber alam dapat diambil hasilnya. Jadi beli tanah, harga tanah, plus biaya-biaya lain. Plus biaya-biaya lain, izin dan sebagainya. Sehingga tanahnya dapat dieksploitasi. Lalu taksiran nilai sisa. Apabila sumber alamnya sudah selesai dieksploitasi. Misalnya beli tanah, di dalamnya mengandung tadi barang tambang. Nanti kalau barang tambangnya berhasil kita ambil, lalu tanahnya kita jual, itu berapa? Gitu. Jadi barang tambangnya sudah habis dieksploitasi, tanahnya itu dijual, nah nilai tanahnya itu berapa? Taksiran sisa. Taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Contoh, tanah mengandung hasil tambang dibeli dengan harga 20 juta. Taksiran isinya 150.000 ton. Jadi dalam tanah tersebut ada 150.000 ton, itu taksirannya. Ada barang tambang, misalnya emas atau sejenisnya dan lain sebagainya. Tanah sesudah dieksploitasi, jadi misalnya nanti barang tambang itu sudah habis, nilainya 2 juta. Maka berapa depresinya per ton? Cari depresinya per ton. Depresi per tonnya itu dengan cara harga perolehan dikurang taksiran nilai sisa dibagi taksiran hasil. Berarti 20 juta dikurang 2 juta dibagi 150.000. Depresinya per tonnya 120 rupiah. Jika misalnya tahun pertama bisa dieksploitasi, diambil barang tambang 40.000 ton, maka depresinya 40.000 dikali 120 rupiah. 4.800.000 rupiah. Jurnalnya depresi pada akumulasi depresi 4.800.000 rupiah. Revisi perhitungan depresi. Jika pembangunan tambang atau sumber alam ini juga terjadi dalam masa eksploitasi, sedangkan biayanya ditaksir di muka pada waktu akan menghitung beban depresi, jika kenyataannya biaya pembangunan berbeda dengan yang sudah ditaksir, maka perhitungan depresi perlu direvisi. Koreksi terhadap depresi dilakukan dengan 2 cara. Pertama, depresi tahun-tahun lalu yang sudah dicatat dikoreksi. Begitu juga dengan depresi yang akan datang. Kedua, depresi tahun-tahun lalu yang sudah dicatat tidak dikoreksi.
tetapi depresi tahun-tahun yang akan datang dilakukan data yang terakhir. Misalnya depresi yang lalu terlihat besar, jurnalnya koreksinya sebagai berikut. Akumulasi depresi pada laba tidak dibagi. Dalam cara kedua, depresi tahun-tahun lalu tidak dikoreksi, tetapi depresi untuk tahun berjalan, tahun yang akan datang, direvisi. Misalnya dari contoh di muka, biaya pembangunan, dari contoh di atas ya, biaya pembangunan bertambah Rp1.800.000. Sesudah dieksploitasi dalam tahun kedua sebanyak 30.000 ton, tambang ditaksir masih mengandung 90.000 ton. Perhitungan depresi tahun kedua sebagai berikut. Tadi harga perolehannya 20 juta, nilai sisanya 2 juta. Depresi tahun pertama tadi yang di atas 4.800.000. Ini ditambahkan 6.800.000 dikurangkan 20 juta dikurang 6.800.000 13.200.000. Lalu ditambah biaya pembangunan 1.800.000, jumlah yang didepresinya menjadi 15 juta. Taksiran isi tambang pada awal tahun kedua hasil eksploitasinya 30.000. Taksiran isi tambang pada akhir tahun kedua 90.000 ton. Taksiran isi tambang pada awal tahun kedua 120.000 ton. Jadi depresi tahun kedua itu 15 juta. 15 jutanya diambil dari sini. Ya. Telah ditambah dengan biaya pembangunan tadi. Dibagi 120.000. Nah, dari sini 120.000. Maka depresinya per tonnya Rp125. Depresi tahun keduanya menjadi 30.000 ton dikali Rp125. Rp3.750.000. Depresi dan dividen. Seringkali perusahaan yang mengolah sumber-sumber alam membagi dividen sejumlah laba bersih ditambah depresi. Cara ini dilakukan apabila perusahaan akan menghentikan usahanya jika sumber alam itu sudah habis dieksploitasi. Jika keadaannya seperti ini, maka pemegang saham harus diberitahu bahwa sebagian dari dividen yang diterimanya merupakan pengembalian modal. Dividen seperti ini disebut dividen likuidasi. Ringkasan neraca PT Pertambangan, aktivanya 200 juta, lalu depresiasi penyusutannya tadi 40 juta, ada akumulasi depresi 20 juta. Maka aktivanya 140 juta. Utang 30 juta, modal saham 100 juta, laba tidak dibagi 10 juta. Pimpinan perusahaan mengumumkan dividen 25 juta. Jurnalnya laba tidak dibagi, pengembalian modal kepada pemegang saham pada kas. Penilaian kembali aktiva tetap berwujud. Dalam masa penggunaan aktiva tetap, seringkali muncul biaya-biaya yang akan dikapitalisasi dalam rekening aktiva, sehingga akan berubah harga perolehannya sekaligus depresiasinya. Apabila diketahui bahwa taksiran umur aktiva dilakukan tidak benar, maka akan mengakibatkan penghitungan depresiasinya tidak benar. Harus diubah. Perubahan harga perolehan.
Penghitungan depresiasi selama umur aktiva mungkin perlu dirubah jika terjadi pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi dalam rekening aktiva tersebut. Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah pengeluaran untuk memperbesar fungsi aktiva. Jika perbaikan di atas dapat menambah umur aktiva, maka biaya perbaikannya dicatat dengan mendebet rekening akumulasi depresiasi. Misal, mesin dibeli dengan harga 200.000, umur 20 tahun. Sesudah mesin digunakan selama 12 tahun, dikeluarkan biaya perbaikan mesin 40.000. Perbaikan ini tidak menambah umur mesin. Depresiasi sesudah adanya perbaikan sebagai berikut. Harga perolehan pertama 200.000 dibagi 20. Ini depresiasinya ya, depresiasinya 10.000 per tahun yang pertama. Lalu kan ada perbaikan. Perbaikannya itu biayanya 40.000. 40.000-nya dibagi 8. Pak, 8-nya dari mana? 8-nya itu didapat dari umur mesinnya 20 tahun taksirannya, lalu sudah digunakan 12 tahun, 20 dikurang 12, 8 tahun. Maka 40.000 dibagi 8, 5.000. Ditambah depresiasi tahunan sesudah adanya perbaikan menjadi 15.000. Jurnal mencatat perbaikan mesin pada kas. Apabila perbaikan di atas dapat menambah umur aktiva, maka biaya perbaikannya akan dicatat dengan mendebit rekening akumulasi depresiasi mesin. Misalnya dalam contoh di atas, perbaikan dengan biaya 40.000 memperpanjang umur mesin dengan waktu 2 tahun. Maka dengan demikian sisa umur mesinnya adalah 20 tahun dikurang 12 ditambah 2, 10 tahun. Depresiasi sesudah perbaikan, harga perolehan mesin 200.000. Akumulasi depresiasi 12 per 20 kali 200.000, 120.000. 12 dari mana tadi? 12 tahun sudah dipakai, 20 tahun tadi umur mesin. Perbaikan 40.000 dikurang 80.000. Nilai buku sisa umur 200.000 dikurang 80.000, 120.000. Depresiasi tiap tahunnya menjadi 120.000 dibagi 10 tahun. Rp12.000 per tahun. Biaya perbaikan 40.000 yang dapat menambah umur 2 tahun di atas di jurnal akumulasi depresiasi mesin pada kas. Kadang suatu bagian dari mesin harus diganti dengan bagian yang baru. Contoh, mesin dibeli dengan harga 200.000, umur 5 tahun, sesudah dipakai 3 tahun, suku cadang mesin ditaksir merupakan 20% dari harga perolehan mesin. Rusak dan diganti harga suku cadang yang baru 50.000. Dan suku cadang ini dapat dipakai sampai mesin habis umurnya. Suku cadang lama laku dijual 5.000. Kejadian di atas di jurnal kas, akumulasi depresiasi mesin, rugi pergantian suku cadang pada mesin. Nah, ini perhitungannya. Harga perolehan suku cadangnya 20% kali 200.000, 40.000. Depresiasinya 3/5 kali
40.000, 24.000. Dikurangkan nilai bukunya 16.000. Harga jualnya 5.000. Nah, maka rugi 11.000. Pembelian suku cadang di jurnal mesin pada kas. Karena ada pergantian suku cadang, maka perhitungan depresi sekarang dihitung harga perolehan pertama 200.000 dikurang 40.000 dibagi 5 tahun. 32.000 depresiasinya. Suku cadang yang baru 50.000 dibagi 2 tahun, 25.000. Tambahkan, maka depresiasinya selanjutnya 57.000. Perubahan taksiran umur. Terkadang taksiran umur aktiva tetap tidak sesuai dengan kenyataan. Saat ini bisa diketahui pada saat habisnya taksiran umur aktiva tetap tersebut. Tindakan koreksi yang dapat dilakukan ada berbagai cara. Nilai buku aktiva tetap pada saat diketahui adanya kesalahan tidak diubah. Perubahan dilakukan terhadap penghitungan depresiasi untuk sisa umur aktiva. Untuk mengimbangi kesalahan yang terjadi, dalam metode ini tidak ada koreksi untuk depresiasi per tahun yang sudah lewat. Misalnya mesin dengan harga 100.000 umur 5 tahun, sesudah dipakai 2 tahun, ditaksir mesin dapat dipakai 4 tahun. Tadi kan seharusnya 3 tahun, tapi ternyata ditaksirnya berapa? 4 tahun. Karena adanya perubahan umur mesin, maka terjadi perubahan dalam beban depresiasi. Depresiasi sebelum perubahan untuk tahun pertama dan kedua itu 100.000 dibagi 5 tahun. 20.000 per tahun. Ini tahun pertama, tahun kedua. Depresiasi untuk tahun ketiga, harga perolehannya 100.000, akumulasi depresiasinya 40.000. 40.000 dari mana? Tadi depresiasi per tahunnya 20.000 ini. Kalau untuk 2 tahun, jadi 20.000 dikali 2, 40.000. Maka nilai bukunya tahun ketiga 60.000. Tinggal dikurangkan aja ke depresiasi tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya menjadi 60.000 dibagi 4, 15.000 per tahun. Jadi tahun ketiga 15, keempat 15 terus sampai tahun terakhir. Nilai buku aktiva tetap direvisi sehingga menunjukkan jumlah yang sesuai dengan taksiran umur yang baru. Misalnya mesin dibeli dengan harga 100.000, umurnya 4 tahun tanpa residu. Sesudah dipakai selama 2 tahun, diketahui bahwa mesin tersebut masih dapat dipakai selama 3 tahun. Nilai buku mesin sebelum dikoreksi harga perolehannya 100.000. Akumulasi depresiasinya 2/4 dikali 100.000. Pak, 2 dari mana? 2 tahun. Ya, tadi kan sudah dipakai 2 tahun. Lalu 4-nya taksirannya selama, tadi taksirannya atas diketahui 4 tahun. Maka didapat 50.000. Maka nilai buku tahun ke-3-nya 50.000. Dikurangkan. Dengan adanya taksiran umur yang baru, nilai buku mesin pada akhir tahun kedua seharusnya sebesar harga perolehan mesin 100.000, akumulasi depresiasi mesin 2/5 dikali 100.000, 40.000. Nilai bukunya 60.000. Nilai buku mesin sebelumnya koreksi jumlahnya terlalu rendah, 10.000. Tadinya kan di atas di sini nilai bukunya berapa? 50.000. Lalu setelah adanya koreksi nilai bukunya menjadi 60.000. Berarti nilai bukunya lebih rendah 10.000. Maka di jurnal
akumulasi depresiasi mesin pada koreksi laba-laba tahun lalu. Jika depresiasi tahun terlalu kecil, jurnal koreksinya koreksi laba tahun lalu pada akumulasi depresiasi mesin dibalik. Aktiva tetap yang sudah habis didepresiasi, aktiva tetap yang sudah digunakan meskipun harga perolehannya telah habis didepresiasi bisa terjadi karena keliru dalam membuat taksiran. Jadi misalnya taksir salah nih, ya, salah menaksir umur aktiva tetap tersebut. Tidak mampu mengganti aktiva tetap yang sudah habis umurnya. Aktiva tetap tidak berwujud, intangible asset. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva tetap dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Karakteristik aktiva tak berwujud adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai manfaatnya di kemudian hari. Penilaian aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tak berwujud dicatat sebesar harga perolehannya. Jika aktiva tetap tak berwujud diperoleh dengan cara beli, maka harga perolehannya sebesar jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembelian. Jika aktiva tetap tak berwujud diperoleh dari penukaran dengan aktiva, maka harga perolehannya sebesar harga pasar aktiva yang dipakai sebagai penukar. Jenis aktiva tetap tak berwujud. Paten. Hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu yang baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama 17 tahun. Jika yang termasuk harga perolehan paten, jika paten tersebut diperoleh karena pengembangan adalah biaya-biaya pendaftaran, biaya pembuatan model dan gambar, dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat percobaan dan pengembangan. Amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi jika paten tersebut digunakan dalam proses produksi. Tapi jika paten digunakan untuk kegiatan penjualan, maka amortisasi paten dibebankan sebagai biaya penjualan. Jadi penyusutannya namanya amortisasi. Jurnalnya amortisasi paten pada paten. Copyright, hak yang diberikan kepada pengarang atau pemain atau artis untuk menerbitkan, menjual, mengawasi karangannya, musik atau pekerjaan pementasan. Yang termasuk dalam harga perolehan hak cipta adalah semua biaya yang berhubungan dengan penyusunan pekerjaan tersebut, termasuk biaya untuk mendaftarkan dan memperoleh hak. Jika hak cipta dibeli, maka harga perolehannya adalah sebesar uang yang dibayarkan. Merek dagang, apabila merek dagang dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya untuk merencanakan, mendaftarkan. Franchise, hak yang diberikan oleh franchisor kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki franchisor. Pihak yang memberikan bisa pemerintah atau badan swasta. Leasehold, hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa-menyewa. Goodwill, semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti nama terkenal, pimpinan yang ahli, dan sebagainya. Menurut akuntansi, goodwill adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di atas keadaan normal yang mengakibatkan oleh
faktor-faktor tersebut di atas. Contoh perhitungan goodwill, ini laba dari tahun 91 sampai 95. Total labanya 25.500.000. Penghasilan rata-rata per tahunnya 25.500.000 dibagi 5. Ada 5 tahun ya. 5.100.000. Penghasilan tiap tahun yang akan datang ditaksir 5 juta pada tanggal 1 Januari 96. Aktiva tanpa goodwill dinilai 45 juta. Utangnya sebesar 5 juta. Kapitalisasi pendapatan bersih rata-rata. Mengkapitalisasi taksiran penghasilan yang akan datang dengan tarif, misalnya hasil dari investasi diharapkan sebesar 10%, maka jumlah yang akan dibayarkan 5 juta dikali 100 per 10. Jadi dibalik ya, 10%, bukan 10 per 100, tapi 100 per 10 karena dia kapitalisasi diperbesar. 50 juta. Taksilan nilai aktivanya 45 juta dikurang 5 juta, 40 juta. Goodwill-nya 10 juta. Kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata. Misalnya contoh di muka, hasil yang diharapkan dari investasi 10% dan kelebihan penghasilan akan dikapitalisasi dengan tarif 20%. Kelebihan penghasilan dihitung hasil yang normal 10%, ini 10% ya, dikali 40.000, 4 juta. Taksilan penghasilan per tahun yang akan datang 5 juta. Kelebihan penghasilannya 1 juta. Harga beli perusahaan termasuk goodwill dihitung, nilai aktivanya 45 juta dikurang 5 juta, 40 juta. Nilai goodwill-nya 1 juta dikali 100 per 20. Bukannya 20 per 100 per 20 karena dikapitalisasi 5 juta. Jumlah aktiva plus goodwill 45 juta. Apabila perusahaan dibeli tanpa perhitungan goodwill tersendiri, maka aktiva yang diberi harus dinilai dan selisih dengan jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai goodwill. Aktiva nilainya 40 juta, goodwill 5 juta, ditukar dengan 40.000 lembar saham. Nilai nominalnya 1.000 per lembar. Maka jurnalnya aktivanya, tadi ini aktiva, ya. Aktivanya bertambah di debit. Nah, letakkan di debit. Goodwill bertambah di debit, letakkan di debit. Lalu 40.000 ini dikali 1.000, 40 juta modal berarti. Modal bertambah di kredit. Nah, ini. Nah, selisihnya namanya agio saham. Jadi ini 45 dikurang 40.000, 5.000. Ini selisihnya agio saham. Iya, terima kasih.